Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan selalu baik bagi kehidupan kita, amin. Apapun menjadi persoalan kehidupan kita, Tuhan Yesus pasti memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Engkau benar-benar Tuhan baik dalam kehidupan kami. Menjaga kami Tuhan, melawat kehidupan kami. Begitu luar biasa karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini Tuhan kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa, kami siapkan jiwa kami Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pujian dan penyembahan yang kami naikkan adalah hanya untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan diri kami Tuhan Yesus terarah hanya kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sebab hanya nama Yesus menjadi jawaban kami. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Haleluya Tuhan. Saat tiada jalan Tuhan, tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Betapa pahitnya kehidupan, pahitnya kenyataan,
terbuka hanya kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kau kebenaran hidup kami Tuhan, hanya Kau jawaban hidup kami. Kami sembah namamu Tuhan, kami puji Engkau Yesus, kami sanjung Engkau di tempat tinggi. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya ku hidup karenamu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya, selamanya Tuhan. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, senang boleh berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Sebelum kita sama-sama diisi lewat kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Hamba serahkan Tuhan kebenaran firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara, biar lewat kebenaran firman Tuhan, kami boleh kembali diteguhkan di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Sebelum kita masuk di dalam satu kebenaran firman Tuhan, saya rindu hari ini kita sama-sama belajar dari satu jemaat yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukankah saudara dan saya, kita adalah jemaat Tuhan. Amin. Jadi saya percaya ketika jemaat ini dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan, ada banyak pesan yang Tuhan mau sampaikan sehingga kita belajar dari jemaat ini. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita hari ini mau sama-sama belajar dari jemaat Filipi. Ya, bagaimana jemaat Filipi ini adalah jemaat yang diberkati, dan ketika dia diberkati, dia pun menjadi jemaat yang menjadi saluran berkat Tuhan. Puji Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jemaat Filipi adalah jemaat yang kalau kita baca kehidupannya adalah jemaat yang ideal dalam banyak hal ya. Bagaimana kita tahu bahwa jemaat Filipi ini adalah jemaat yang dirintis dan didirikan oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua di tengah-tengah badai penganiayaan.
Dan kita tahu bagaimana ketika Rasul Paulus mengawali perintisan pelayanan jemaat Filipi ini, itu diawali dengan sedikit orang ya, gak banyak orang, dan diantaranya ada beberapa wanita seperti Lydia, seorang wanita yang menjual pakaian kain ungu, kemudian bagaimana setelah itu bergabung dengan kepala penjara Filipi dan keluarganya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana jemaat Filipi ini menunjukkan rasa hormat, penghargaan, dan sangat murah hati sekali di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, salah satu menjadi kesimpulan dari kisah mengenai jemaat Filipi yang kita bisa baca di dalam kitab Filipi, bagaimana jemaat Filipi ini adalah jemaat yang tahu mengenai pemberian, dan jemaat Filipi adalah potret atau gambaran jemaat yang sudah diberkati. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan satu surat kepada jemaat Filipi di dalam Filipi 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-11, dan inilah doaku supaya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan, untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bagaimana Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Filipi bahwa semoga kasihmu makin melimpah. Kenapa? Bukan berarti jemaat Filipi ini kasihnya nggak melimpah. Justru jemaat Filipi ini mempunyai kasih yang luar biasa. Sudah dikasih Tuhan, tadi di awal kebenaran firman Tuhan saya katakan bahwa jemaat Filipi ini adalah potret atau gambaran jemaat yang sudah diberkati dan dia tahu menghargai berkat Tuhan dengan dia menjadi saluran berkat Tuhan. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Nah, hari ini kita mau belajar dari jemaat Filipi. Praktek-praktek hidup apa yang harus kita ambil dari jemaat Filipi ketika kita sudah diberkati Tuhan. Saya percaya saudara dan saya, keberadaan kita sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, dan saya percaya nggak ada anak Tuhan, umat Tuhan yang tidak diberkati oleh Tuhan. Kita tidak mengukur berkat itu hanya dari sekedar materi. Tapi kalau saudara boleh ada sebagaimana saudara ada, saudara masih diberi kesehatan, saudara masih diberi kesempurnaan kesehatan, saudara masih ada bersama-sama dengan keluarga saudara, itu juga berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana praktek hidup orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Tadi saya katakan saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Yang pertama, mari kita lihat di dalam Filipi 2 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, dalam Filipi 2 ayat yang kedua, poin pertama dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sefikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, hidupnya pasti selalu sehati sefikir, ada kesatuan. Biasanya orang yang diberkati sulit untuk sehati sepikir. Ya, orang yang ada di dalam kesusahan lebih mudah untuk sehati sepikir. Tetapi ketika orang yang diberkati, makanya firman Tuhan katakan orang kaya itu paling susah untuk masuk dalam kerajaan Allah, saudara dikasihi Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan berbeda dengan jemaat Filipi. Jemaat Filipi ini adalah jemaat yang diberkati, dan pada waktu dia diberkati, dia memiliki satu kerendahan hati untuk dia punya satu kesatuan. Sehati sepikir. Sehati sepikir dalam rendah hati. Seperti Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan meninggalkan atribut keilahiannya. Sehati sepikir dalam bentuk ketaatan, seperti Tuhan Yesus yang taat sampai mati di kayu salib. Walaupun bukan karena dosa dan kesalahannya, tetap taat, saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9, sehati sepikir di sini bagaimana dalam Filipi 3 ayat 8 sampai dengan 9, sehati sepikir untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang benar dan dipraktekkan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Makanya di dalam Filipi 3 ayat 8 sampai dengan 9 firman Tuhan berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah
supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, poin pertama kita belajar dari jemaat Filipi, sikap hidup jemaat Filipi ketika dia sudah diberkati Tuhan. Dia memiliki satu kerendahan hati untuk sehati sefikir. Ada kesatuan hati, ada ketaatan, ada penundukan terhadap otoritas saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kita belajar tetap dalam jemaat Filipi, kepada jemaat Filipi. Di dalam Filipi 4 ayat 12 sampai dengan 13, firman Tuhan berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat Filipi 4 ayat 12 sampai dengan 13 ini, ada satu pesan penting yang mau disampaikan. Ada orang yang tetap kuat imannya ketika dia ada di dalam kekurangan. Dia tetap teguh melayani Tuhan, mengiring Tuhan dengan setia. Tetapi ketika dia berkelimpahan, imannya mulai gak kuat, kesetiaannya mulai luntur, saudara yang dikasihi Tuhan. Semakin diberkati tetapi kesetiaannya semakin menurun. Nah, di sini kita belajar berbeda dengan jemaat Filipi. Ketika dia diberkati, ketika dia penuh dengan kelimpahan, justru dia semakin kuat imannya di dalam Tuhan, semakin menghargai karya Tuhan dalam hidupnya, semakin melekat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelimpahan atau berkat Tuhan adalah bisa menjadi sumber masalah kalau tidak bisa ditanggung dalam kehidupan kita. Karena jangan sampai berkat dari Tuhan, jangan sampai kelimpahan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara, justru itu yang menjauhkan engkau dari kasih Tuhan. Nah, jadi kita belajar berbeda dengan jemaat Filipi, makin diberkati, dia justru semakin melekat di dalam Tuhan. Baik kelimpahan maupun kekurangan, dia tahu menghargai, dia tahu memposisikan dirinya di dalam hubungannya kepada Tuhan. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Di sini dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika Rasul Paulus sedang mengadakan satu pelayanan penginjilan dan ketika dia ada dalam satu kesusahan, jemaat Filipi ini meresponi. Jemaat Filipi ini tahu ketika dia sudah diberkati, dia mengambil bagian di dalam pelayanan Rasul Paulus, dalam pekerjaan Tuhan. Dan di sini kita belajar bahwa jemaat Filipi adalah jemaat yang diberkati dan semakin hebat dalam hal memberi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat, Rasul Paulus mengatakan, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jemaat Tesalonika juga jemaat yang kaya, tetapi berbeda dengan jemaat Filipi. Sekalipun dia mungkin jemaat Tesalonika lebih kaya, tetapi jemaat Filipi adalah jemaat yang kaya dalam hal memberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari jemaat Filipi. Semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita menghargai Tuhan, karya Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita pun meresponi semakin kaya dalam memberi di dalam pekerjaan Tuhan. Yang keempat, Filipi 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan orang yang diberkati oleh Tuhan, dia akan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Baik di dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan ataupun di dalam segala hal. Dia akan tetap bersuka cita. Karena sumber sukacitanya adalah Tuhan, bukan tergantung dari situasi kondisi ataupun seberapa banyak berkat yang ada di dalam kehidupannya. Itu sebabnya di dalam Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tadi saya katakan di awal kebenaran firman Tuhan. Mari belajar dari jemaat Filipi. Jemaat yang tahu memberi, jemaat yang bagaimana bisa belajar meresponi berkat Tuhan. Dia selalu memiliki ketaatan, sehati sepikir. Tadi dikatakan lewat kebenaran firman Tuhan. Juga dikatakan dia jemaat yang tahu memberi, jemaat yang menghargai
lewat setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Sebagai ayat terakhir jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, apapun keadaan saudara hari ini, mari belajar dari jemaat Filipi. Jemaat Filipi katakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, tetapi di dalam semuanya itu pengenalan Kristus adalah yang utama. Artinya apa? Tetap Yesus itu yang utama, tetap apa yang firman Tuhan perkatakan itu yang menjadi dasar dalam pengiringannya kepada Tuhan. Sehingga dia meresponi, baik di dalam kelimpahan itu menjadi dasar dia pakai untuk melayani raja di atas segala raja. Semakin dia diberkati Tuhan, semakin dia di dalam kelimpahan, dia memakai kelimpahan itu semakin untuk menabur di dalam pekerjaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan kehidupannya sendiri. Nah, jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, kalau kita lakukan itu, saya percaya saudara dan saya akan menjadi jemaat Tuhan yang senantiasa memperoleh kasih karunia Tuhan, senantiasa diberkati Tuhan dalam segala hal. Sehingga kita akan tetap terus bersuka cita apapun keadaan kita, apapun situasi kondisi yang kita alami, kita akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah renungan singkat kebenaran firman Tuhan hari ini, di mana kita belajar dari jemaat Filipi, kita pun mau menjadi seperti jemaat Filipi. Jemaat yang senang menghargai, senang meresponi, senang menabur, senang tertanam dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita diberkati, kita pun mau menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur hari ini. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang ditabur hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, seringkali Tuhan di dalam doa-doa kami, ketika kita menyampaikan doa-doa kami Tuhan, apapun yang kami sampaikan, baik permasalahan kami, pergumulan kami Tuhan, tapi kami mau belajar seperti jemaat Filipi Tuhan. Jemaat Filipi berkata, baik di dalam kelimpahan maupun kekurangan, dia tahu apa yang terutama dalam hidupnya Bapa. Kami pun mau seperti jemaat Filipi Tuhan, baik di dalam kelimpahan maupun kekurangan, tetap Tuhan Yesus yang utama dalam hidup kami. Dan ketika kami diberkati di lewat kelimpahan, kami pun mau pakai setiap berkat kelimpahan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami untuk semakin berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan di dalam pekerjaan Tuhan, itu Engkau Allah yang memperhitungkan dan melihat segala sesuatunya Bapa. Kami tidak mau mendasari setiap pengiringan kami, pelayanan kami dari pandangan atau tolak ukur manusia Tuhan, tapi kami mau mendasari setiap apapun yang kami lakukan di dalam pengiringan dan pelayanan kami dari perkataan firman-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang melihat, Engkau Allah yang menimbang, dan Engkau Allah yang mengukur segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar memakai setiap berkat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka Bapa, hamba berdoa Tuhan, biarlah mereka semakin hari Tuhan, semakin boleh Tuhan disempurnakan di dalam Engkau Tuhan. Semakin hari Bapa mereka boleh terus Tuhan seperti jemaat Filipi Bapa, semakin memprioritaskan Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan. Biar Tuhan yang semakin bertambah, kami yang semakin berkurang. Biar Tuhan yang semakin besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Dan kami akhiri ibadah jawaban doa hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa pada minggu-minggu akan datang. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya